menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk
dan selamat siang Pak Sony. Ya, selamat siang WIB untuk dong. Bapak Ibu guru yang di Waktu Indonesia Barat. Ya, Ya, zona betul sekali. Indonesia Barat Pak Sony. Betul sekali, ya. Miss. Senang sekali kita kembali lagi bertemu hari ini Bapak Ibu di talkshow tema kita LGBT ya, masih LGBT. Masih LGBT. Ya, tentang Gerakan terselubung betul, penghancur betul. generasi. Ya. Yang Jadi, ketiga, Miss. Padahal ini kita baru 2 minggu ini ya, saya. Iya. Gerakan terselubung Ya, penghancur gerakan generasi. terselubung penghancur generasi. Iya. Dan ini yang ketiganya Yang Pak ketiga. Son. Nah, hari ini pasti kita akan bahas, kemarin kita sudah infokan bahwa hari ini kita akan bahas tentang dampak-dampak. Iya, dampaknya. Miss. Iya. Nah, sebelum itu Pak Sony, senang sekali saya ya Iya. kembali ditemani Pak Sony nih. Iya. Apa kabar, senang. Pak Sony? Puji Tuhan. Oke, masih baik, Miss. mantap lah sudah. Bisa dilewati. Oh, bisa dilewati. Ya, kita sapa-sapa dulu ya Pak Sony ya. Ya. Kita Kita dari mana? dari pusat saja. Dari pusat, oke. Karena biasanya yang pusat itu terakhir Pak Sony. Hari Oke. ini kita Kasih hak istimewa yang pertama, Miss ya. Oke. Iya. Oke, shalom, selamat Sore, sore ya. untuk orang tua, Bapak Ibu mentor di Sekolah Kristen Generasi Unggul Kupang Iya. dari playgroup, Ya, betul. TK, SD, sampai SMP, SMA. dan SMA. Benar sekali. Kemudian kita ke pulau-pulau kecil dulu, Pak Oke, Sony, dari ya. mana? Sabu, Miss? Dari Pulau Selatan dulu. Selatan, Rote, oke. Rote. Ya, ada Bu Evi dan tim di sana. Oke. Kemudian kita beranjak ke Pulau Sabu. Pulau Sabu, ya. Ada orang tua juga yang mungkin ikut. Selamat bergabung, semoga dalam Ya. keadaan sehat. Kemudian kita pindah ke kabupaten lain. Mas Pulau Timur, Iya. oke. Kabupaten Kupang, shalom, selamat sore Miss Novi dan Pak Wila. Iya, di Exosia. Exosia, Kayaknya Pak Wila itu tidak perlu disebutkan ya, karena Oh, iya. setiap karena beliau ada di sini, Miss ya. tapi tetap aja Pak Iya, ya. karena di sana kan ada Miss Novi dan Jadi Pak gini, Wila. namanya di sana, tapi orangnya Orangnya di sini. Iya, betul, Miss. Kemudian kita ke Ah, Oibelo. Oibelo. Ada SD, SMP, Ah, dan SMA Rehoboth di sana betul. ya. Miss Gina Gina, dan Miss Prima, dan dan tim. rekan-rekan mentor Iya, di sana. benar sekali. Kemudian kita ke Oisau, Oisau. betul. Ada Miss Delcy, Miss Sharon, Miss Yanti di sana bersama Miss Marvin, dengan ya, dan iya, dan betul. rekan-rekan. Tim di sana. Ada Pak Minggus, Iya, dan Bapak Ibu Gembala, Andi, betul. Bapak Gembala ya. Ya. Kemudian kita ke Flores. Iya, belum Oh, Pak. Soe dulu, oke, Soe. Masih Soe dulu, masih Tetap. Iya, Timur ya, Timur Tetap. dulu. Oke. Jangan kemana-mana dulu Pak. Oke, siap nih, siap. Ya, di Pulau Timur, masih di Soe Tetap Glory ya. Day, Glory Day Iya, Tetap. Tetap. Kemudian ada di Ada. di Keva juga ya. Kemudian sekarang kita pindah ke luar NTT. Keluar. Iya. Mas di NTT sana. Miss Flores. Oh iya benar, Jangan lupa lupa, saya. Aduh, Pak oke. Peter dan tim di sana. TK dan GNU Bajawa. Bajawa ya, Pak Ya, Bu Peter. Hana, Miss Iren di sana. Ya. Oke, kayaknya sudah ya. NTT sepertinya sudah. ND kan kita belum. Sumba Iya. tuh Pak ya, nanti ya. Nanti puji Tuhan Miss diaminkan. Semoga Amin. tahun kedepannya bisa ada di Sumba generasi Sip, Unggul. amin. Kemudian kita ke luar NTT sekarang. oke. Kita Dari mulai timur. dari Pulau Jawa dulu. Oh, Jawa, oke. Kita ke Pulau Jawa dulu, ada Bukus, Bu Erlin dan tim di sana di Blora, Blora, iya. betul, SMP Kristen Blora. Kemudian ada Bu Rusmini juga dengan tim di SMK Kristen Blora juga ya. Kemudian kita ke Cilacap, ada Bu Leli, Leli, ya. Kemudian kita ke Sunter, lupa Jakarta Utara, Iya, Jakarta Bu Utara, Lucy ya, bersama dengan tim di sana, orang tua siswa dan siswa. Semoga dalam keadaan sehat ya di sana ya. Ya, kemudian kita pindah Pak Sani ke Pulau Borneo. Borneo, Kalimantan. Oke, dari Palangkaraya. Shalom Miss Gret. Yeay, kayaknya setiap kali ngomong Miss Gret kayaknya Pak Sony beda mukanya. Soalnya Miss Gret bikin kangen. Wah, Pak Sony, Miss Yeyen. bukan maksudnya kangennya dulu kan Miss Gret di Kupang. Ya. Sudah lama tidak Itu berjumpa kayaknya kan. dibully Miss? setiap hari kalau di sini, ya ampun. Untung di sana ya Miss Gret ya, jadi aman di sana. Oke, shalom Miss Gret, Pak Pak Yeri Yeri, Miss dan Nancy dan tim di tim sana. Kemudian kita ke Kalimantan Selatan. Banjarmasin. Iya, Banjarmasin Oke. Pak Sony. Ada Eh, Bu Dina, Bu Dina. Miss Ayu dan tim Iya. di sana, TK sampai SMP ya. Iya. GNU Banjarmasin. Dan Oke. juga seluruh orang tua Iya, betul yang sekali. ikut menonton acara ini. Kita ke mana? Sulawesi, Sulawesi, dulu. Ada Toraja ya Bunda Franita Franita. di sana ya. dan tim Iya. Di mana lagi? kan sudah selesai. Oke. Mau yang dibacakan yang luar negeri nih? Amin.
Oke, Pak Son, kayaknya cukup ya. Ya. Ya, harapan kita semua dalam keadaan sehat Iya, ya. amin. Dan kita berharap bahwa talkshow kali ini akan bermanfaat Iya, ya. Kalau berkati. kemarin kita sudah banyak belajar nih. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tentang dampak-dampaknya ya. Iya. Tapi sebelum itu kita ini dulu Pak Son, SOP dulu Oke, ya. siap, Miss. 1, 2, 3. Menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genu Mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan. Politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Gentleness, excellence, nature, unity. Oke, kita nyanyi dulu Pak Son ya. Mas Genyo. Iya, Mars Genyu. Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, Bersatu membangun negeri bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. satu nilai dan satu tekad, Kita bangun budaya unggul, taat bertanggung jawab, jujur rajin percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leaders, Big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke, Pak Sony, silakan duduk. Silakan duduk, Miss. Oke. Ya, Pak Sony mungkin kita review dulu ya sebelum kita undang narasumber kita ya. Nah, kemarin kita sudah banyak membahas Iya. ya tentang yang kemarin yang saya ambil itu adalah peranan orang tua. Iya, Di dalam situ mendidik. dibagi ya, Iya. ayah dan ibu ternyata punya peran yang berbeda. Iya. Ya, tapi tantangan yang terberat itu adalah ketika single parent. Iya, betul sekali. Ya, Miss. karena dia harus mengambil peran ayah Ayah, juga. iya, atau Nah, ibu. Betul. Peran ya. ayah atau peran ibu. Betul. Nah, kemarin ada 5 P. Masih ingat nggak ya? Itu peran ayah. Masih ingat nggak? 5 P. Kemarin kenapa? Provider, apalagi protector, progenitor, Iya. dan apalagi prophet dan priest. 5 P ya. Iya, iya. Itu mudah untuk dihafal ya. Sedangkan kalau peran ibu, itu adalah helper. Penolong. Penolong, Iya. iya, betul sekali. Tapi dalam bukan dalam tanda petik pembantu ya, Iya, tidak. Tapi betul. ini penolong yang kuat untuk membantu dan menolong suami di dalam membimbing, Anak-anak. iya, kemudian mengasuh, membesarkan anak itu peran Jadi memang dari. kelihatannya ibu-ibu lebih tough sih Iya, sebenarnya. tapi Harus sebenarnya diakui. kalau kita lihat dari kata help, ya Iya, helper, iya. berarti yang lemah itu sebenarnya siapa ya? Betul. Makanya tadi bilang tuh lebih kuat. Ibu memang lebih kuat. Oke, Iya. saya tidak mau salah tafsir, kita undang saja ya. kita langsung undang saja narasumber kita ya, founder Yayasan Generasi Unggul Kupang, Pak Joni Kilapong, MA CBC CLS. Oke. Shalom. Shalom, Pak. shalom. Sehat, Apa kabar, bisa Pak? dilewati. Puji Tuhan sehat dan bisa dilewati. Oke. Walaupun demo di mana-mana ya. Iya, ya betul ya. ampun, luar biasa ya. Sepertinya corona tidak berefek lagi Pak ya. Jadi corona sudah dikalahkan dengan Demo. Aduh. demo Omnibus Law. undang-undang Omnibus Law.
Tapi tetap aja adem, Pak. Background Iya. kita tetap adem nih. Iya. Ya, kita promosi walaupun semua Iya. pada demo tapi tetap aja Iya. pariwisata NTT terbaik ya. Betul, Miss. Terbaik. Jadi Bapak Ibu ini salah satu spot pariwisata di Labuan Bajo. NTT Miss ya, di Iya, Labuan Bajo. Betul. Kenawa Resort ya kalau nggak Iya, salah. Kenawa namanya. Resort, ya. Kayaknya sekali-sekali bisa Jadi ke sana ya, hotelnya Pak ya. ini hotel salah satu termasuk hotel termewah di Labuan Bajo Iya. dan namanya Kenawa Resort dan dipersiapkan untuk ada pertemuan-pertemuan internasional nanti di Labuan Bajo. Wow, keren. Dan karena nanti akan ada buka bandara Iya, internasional. betul. Oh, iya. Saya bukan Pak Jokowi dan Pak Gubernur, tapi saya mempromosikan. Iya, betul. Kayaknya Karena Semua- kita punya tanggung jawab Kita bersama punya ya jawab, untuk ya. mempromosikan Dan kita bangga NTT. kalau orang datang ke NTT. Iya, Benar. betul sekali. Luar biasa. Seharusnya kita yang orang NTT lebih mencintai gitu Harus. ya. Jadi bukan tanggung jawab pemimpin saja, Iya, kita pun betul. dengan menggunakan semua media kita bisa promosikan. Karena Iya. itu adalah amanat undang-undang. Iya. Maka setiap warga negara harus bisa mengisi kemerdekaan dengan cara apapun sesuai Iya. dengan kemampuan masing-masing. Setuju. Iya, setuju, Pak. Promosi begini kita nggak rugi, Iya. kita Betul. ngomong begini kita juga nggak dirugikan, Iya. malah diuntungkan. Betul, Iya. Pak. Iya. Kenawa Resort juga tidak kenal sama kita. Nggak kenal juga, kita nggak ngerti siapa pemiliknya. Tapi kayak bangga gitu ya. Iya, Pak. kita Bangga bangga, loh. ya, karena itu ada di NTT. Ya, Iya. jadi walaupun di luar sana demo, kita Iya. tetap adem Adem, ya. betul, Betul, kita adem. betul. Oke, Pak. Oke, Senang Nis. sekali kita bertemu lagi di Puji Talk Tuhan. Show. Ini sudah keberapa saya nggak tahu, tapi Ini yang ketiga untuk yang ya untuk tema yang tema ini. ini. Tapi sudah sekian banyak ya. Tiap minggu Sudah kita tidak terhitung lagi. masih bisa dihitung, Bro. Karena ini kan program ini kan sudah mulai sejak pandemi, Miss. April kalau nggak April, salah ya. ya. Oke, ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan tema yang sama ya, Iya, Pak ya. Iya. Gerakan terselubung Iya, penghancur penghancur generasi ya. Dan di sini kita sudah tahu bahwa gerakan ini adalah gerakan penyimpangan Iya. ya. Dan ada yang seksual. menggerakkan, Iya. bukan Iya. hanya sekedar korban, tapi ada yang aktivisnya atau menggerakkannya. Iya. Jadi Iya. kita tidak membenci, sekali lagi ya, kita tidak membenci atau menghindari korbannya, Mm-mm. tetapi kita harus melawan gerakannya. Tapi Itu. dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar, Iya. betul sekali. Bukan dengan demo Sesuai terus dengan bakar-bakar, hati. Miss. Ya betul, itu tidak bijak namanya. Iya. Tidak mau ngomong ke politik lah Pak ya. Oke, Kembali, oke. Nanti ada yang marah lagi sama kita nih. kembali ke topik kita ya. Ya Pak Joni, kemarin kita sudah bahas tentang latar belakang ya, Iya. bagaimana Peran orang tua, Iya, betul. ayah dan ibu. Betul. Kemudian jenis-jenis penyimpangan apa saja, nah Iya. kita sudah bahas. Nah mungkin sedikit review ya Pak ya, kalau kemarin kita sudah bahas tentang peran ayah Iya. ya. Keren tuh yang 5 kemarin 5P, ya, 5P 5P. itu ya. Iya. 5V. Provider, protector, ya. progenitor, prophet, and priest. Iya, tapi yang paling kayaknya dilupakan itu adalah yang progenitor itu menarik sih Pak. Ya, betul Karena itu sekali. model dan teladan. Yes. Jadi seorang ayah itu bagaimana bisa menjadi model dan teladan untuk generasi berikutnya. Betul Iya, sekali. betul. Ini yang langka. Iya, Iya. betul. Dan mungkin perlu diketahui Bapak Ibu, dalam riset-riset oleh para ahli-ahli psikologi dunia, dan tentunya ini dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Mungkin Bapak Ibu tahu seorang profesor psikologi dari Amerika namanya adalah Thomas Licona. Thomas Iya. Licona ini Iya. seorang ahli pendidikan karakter Bapak Ibu. Iya. Pendidikan karakter. Bukunya tentang Educating for Character dan Character Matters, dan bukunya juga tentang banyak sekali bukunya tentang karakter. Dan beliau diakui sebagai profesor dan expert di bidang karakter. Karakternya, ya. Makanya dia bilang, dalam riset-riset yang dia baca, maka riset yang luar biasa itu begini. Jadi dari berbagai macam ahli ini, sehubungan dengan bagaimana seseorang itu bisa melindungi dirinya di masa depan, Iya. agar dia terlindung dari berbagai macam pengaruh-pengaruh kejahatan, narkoba, premanisme, free sex, pornografi, dan berbagai macam, termasuk penyimpangan seksual. Ternyata itu ditentukan oleh satu, ikatan ayah, orang tua dengan anak. Ikatan dulu. Betul ya. Jadi kalau ada ikatan kuat dalam keluarga Pak Sony, Iya, iya. itu anak ini akan kuat. Jadi ikatan keluarga itu adalah benteng pertahanan. Intimacy, kemudian relation dengan ini ya. Intimacy dan relationship-nya mereka. Yang kedua adalah selain ikatan keluarga, jadi ikatan dalam interaksi yang kita bicarakan minggu lalu tuh, Iya, betul. mereka terus Komunikasinya ada intens, komunikasi intens. ya. Ternyata keteladanan itu menjadi panduan. Nah, Iya. itu ya. Ternyata keteladanan itu akan memandu anak-anak itu. Jadi sehingga dia itu begini, dia tidak nyasar, dia tidak Iya. Betul. pencariannya itu tidak nyasar, tidak menyimpang. Iya, iya, betul. Kenapa? Ternyata figur itu
adalah panduan. Iya. Maka Progenitor itu. progenitor Iya. itu. Karena Keren ya. memang Iya. karena memang ini begini, Miss. Sekarang kan kalau kita lihat generasi sekarang ketika Iya. mereka menemukan idolanya itu menjadi panduan bagi Iya, Yes. mereka. betul. Dan Tapi sekarang itu- panduan bagi mereka media sosial loh. Iya, Iya. betul. Lebih banyak Betul, mereka itu yang melihat salah. Iya. model-model di media sosial. Kenapa? Karena dalam diri anak-anak itu ya, itu kan memiliki namanya curiosity. Iya. Nah, curiosity ini adalah satu kebutuhan jiwa yang ada dalam diri anak untuk mencari bahwa dia ini siapa sebenarnya. Iya. Jati dirinya ya. Jati dirinya siapa. Dan hal-hal yang berhubungan dengan apa yang harus saya tahu Iya. sebagai seorang remaja. Iya. Nah itu nggak salah. Nah Iya. ketika dia tidak mendapatkan figur untuk membimbing, Iya. maka dia menemukan sesuatu figur yang salah. Iya. Dan itu akan menjerumuskan dia. Betul. Iya, betul. Jadi progenitor ini mantap. Iya. Makanya kemarin dari 5P itu ya, wow, saya bilang ini progenitor itu yang tugas yang paling berat sebenarnya. Iya, Iya. Karena dia harus betul-betul bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya. iya betul Itu kan sekali. regenerasi sebenarnya Iya. ya. Progenitor itu akan menjadi, selain dia menjadi pemandu ya, Hmm. berarti dia cahaya kan, dia terang. Hmm. Maka progenitor itu juga bertindak sebagai obat untuk menyembuhkan. Iya, betul ya. Iya, karena begini, ketika anak menemukan figur, jiwanya sembuh. Iya. Hmm. Setuju, Pak. Setuju. Betul. Iya. Iya. Dan fungsi yang ketiga dari seorang progenitor adalah dia bukan cuma sekedar memberikan cahaya pemandu dan sebagai obat penyembuh. Ternyata dia memberikan jawaban atas pencarian. Iya. Hmm. Jadi kayak begini, yes ini yang saya cari. Cuma kan dia nggak bisa ngomong anak-anak. Iya, iya, iya. Iya. Bener kan? Betul, Kak. Betul. Yang parah Pak Sony, ketika anak perempuan mencari figur seorang ayah nggak ketemu di dalam rumah. Iya. Iya. Dia ketemu di luar rumah dengan hidup pria hidung belang. Iya. Itu yang fatal. Itu yang fatal, ya. Dan dia pikir inilah jawaban. Iya. Makanya ketika anak-anak itu bertemu dengan seorang ayah yang benar, wah ini dia menemukan jawabannya. Hmm. Maka dia akan mendapatkan merasa nyaman. Iya. Iya. Wah kok. Jadi kenyamanan jiwa itu. Dan ternyata Yesus pernah ngomong, marilah kepadaku hai kamu yang lemah, letih Letih lesu lesu. berbeban berat. Aku akan memberikan Aku akan kelegaan. berikan kelegaan kepadamu. Yes. Rest. Anapauso. Bahasa Yunani kan anapauso. Kelegaan itu kan bukan kelegaan mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang materialistis. Mhm. Tapi yang jiwa butuhkan itu ketemu. Iya. 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 Karena begini, kebutuhan jiwa itu tidak dijual di apotek. Betul. Tidak ada obat Iya. untuk melegakan jiwa manusia. Betul. Nggak ada. Obat penenang pun nggak bisa melegakan. Iya. Nggak bisa menjawab, iya kan? Betul, Pak. Kasih. Setuju. Kasih. Eh. Nanti kita bahas sedikit tentang kasih, ahava. The power of love nih. Kekuatan cinta itu besar Kekuatan ya, cinta, memulihkan betul ya. sekali. Makanya ada dulu itu, ada gerakan Pak Sony. Jadi seorang hamba Tuhan gembala di Amerika untuk menyembuhkan anak-anak yang tidak dapat kasih sayang dari orang tua, Mhm. untuk menyembuhkan anak-anak berontak itu, anak-anak yang luka jiwanya tapi tidak ada menemukan figur yang bisa menyembuhkan. Iya. Dia bikin gerakan apa namanya? Gerakan pelukan. Oh, pelukan. Iya. Dan ternyata banyak yang sembuh. Hug movement ya. Iya, hard movement. Jadi dia memberikan satu pelukan yang hangat dan luar biasa ternyata. Betul, kasih itu menyembuhkan. Woi, pernah nonton ini nggak? Film dari preman yang bertobat jadi penginjil. Nicky Cruz. Sudah pernah nonton? Saya belum pernah. Wah, Pak Sony harus putar sama anak-anak Pak Sony. Putar itu film. Jadi dia ini adalah preman. Dia preman kepala geng kulit putih. Ternyata ada preman kepala geng kulit hitam juga. Oh. Dan ternyata ada banyak pendeta datang ke situ menginjili dia, tapi nggak mempan. Dia pukul kabur pendetanya lagi. Iya. Dia pukul kabur. Ada ternyata kalau nggak salah sempat dibunuh pendeta-pendeta. Iya. Tapi ada satu pendeta yang datang ke situ. Niki pukul. Dia bilang, kamu akan pukul saya nggak masalah. Tapi yang penting jiwamu selamat. Wah. Loh kenapa kamu harus begitu? Kamu nggak takut? Tidak. Saya kamu bunuh pun, kamu pukul saya nggak masalah. Yang penting jiwamu selamat. Wah, mikir dia kan? Iya. Iya. Pendeta ini nekat. Dia bikin KKR, Pak Son. Iya. Terus dia undang 2 geng di gereja. Iya. Dia undang 2 geng di gereja. Pas masuk gereja kan sama jemaat tuh, jemaat kaget takut jemaat. Tapi dia berusaha untuk menenangkan jemaat. Iya. Dia khotbah. Dia khotbah. Kan
ada banyak preman tuh. Wah, saya lihat begini-begini. Dua geng ini. Cuma tiba-tiba habis khotbah persembahan Pak Saudara. Ternyata dia sudah tunjuk petugas persembahan di sana. Kepala geng petugas ini. persembahannya 2 kepala geng. Yang satu kepala geng kulit putih Nicky Cruz di ujung sana kanan. Yang kepala geng kulit hitam. Dan ternyata mereka senang. Mereka udah tahu. Setelah mereka collect, ambil persembahan, kabur. Mereka udah rencana nih. Dapat uang banyak ini. Jadi mereka pas jalan kan nyanyi-nyanyi persembahan. Petugas jemaat takut. Kepala geng yang tagih-tagih. Cara nagihnya begini. Terus kalau orang kasih kurang dia bilang begini, kurang. Serius ini kisah nyata Pak. Jadi coba nanti putar itu. Aduh. Jemaat takut. Kurang, tambah, keluarin semua itu. Ayo, terpaksa. Jadi persembahan banyak sekali kan. Orang semua keluarin kenapa? Takut daripada dipukul. Singkat cerita, senang banget nih kepala geng berdua, Nicky Cruz dan yang kulit hitam. Mereka bawa kemana? Ke belakang panggung. Langsung kepala geng yang kulit hitam bilang begini, Nick, mantap. Oke, cabut. Nicky bilang stop. Kaget dia. Loh kenapa kamu? Stop. You jangan kabur. Kenapa? Kalau kamu kabur, saya habisin kamu. Tumben kamu ini. Ada apa ini? Dia mau ngomong, lu kerasukan apa? Ada roh halus apa yang masuk? Sesama preman kan? Preman tuh. Saling baku tahu ya. Biasanya juga kan lu kabur juga. Curi juga lu. Tiba-tiba sekarang kenapa kamu larang marah sama saya? Kenapa kamu? Langsung Nicky bilang, keren sekali. Dia bilang begini, kamu harus tahu, selama saya hidup, tidak ada satu manusia yang pernah percaya sama saya. Tapi pendeta ini, dia mengasihi saya, dia peduli sama saya, dan dia percaya sama saya. Wah, ternyata kasih itu menyembuhkan. Saya nonton film itu ulang-ulang, tapi tidak pernah puas saya. Keren ya. Harus nonton betul, Miss. Harus nonton. Cari aja Nicky Cruz dan dia bertobat oleh pendeta itu. Wah, dia ambil sini uangnya, diserahkan kembali ke pendeta. Dan pendeta terharu dan bertobat jadi penginjil Amerika. Wow. Dan banyak preman yang dimenangkan, Miss. Wah, dahsyat sekali. Cara Tuhan ya. Ternyata hanya kasih yang bisa Amin. Menyembuhkan jiwa. Menyembuhkan jiwa. Ya, kalau yang tadi kita sebutkan, yang tadi Pak Joni ya, sebutkan bahwa memang pelukan itu kalau dari sisi kesehatan pun juga ya, karena itu menurunkan stres hormon sebenarnya. Betul sekali. Kemudian meningkatkan yang namanya hormon kebahagiaan. Apalagi ya, saya kurang ingat ya. Dopamin. Iya, kemudian dengan serotonin kalau tidak salah. Juga ada. Ya. Ada prolaktin juga atau oksitoksin ya. Itu meningkatkan hormon-hormon yang ada. Berarti memang kekuatan hanya dengan pelukan sih sebenarnya, tapi itu bisa menyembuhkan. Iya, mungkin kita bahas tentang kenapa Yesus ketika ngomong sama murid-murid dan orang yang ada pada saat itu, dia bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itulah hukum yang pertama dan terutama. Artinya Yesus mau ngomong, dari semua hukum yang kamu pelajari, diringkas cuma 2 aja. Mengasihi Tuhan itu vertikal dan mengasihi sesama. Ternyata kekuatan manusia itu ada pada 2 ini aja. Ketika dia bisa mengasihi Tuhan, dia pasti bisa mengasihi. Betul ya. Dan kenapa Alkitab bilang Allah itu kasih? Kenapa bukan Allah itu jujur kan? Loh benar kan? Betul. Karena ternyata itu memang betul-betul landasan dari ajaran kekristenan. Karena Allah itu kasih, alasan teologisnya adalah karena memang pribadi Allah itu kasih. Bukan sifatnya kasih. Loh terus kenapa? Ada apa dalam kasih? Karena kasih itu adalah kehidupan. Kasih itu kan dari kata ahava dalam bahasa Ibrani. Kalau dari bahasa Yunani kan dia kan kalau kasih Allah itu apa? Agape. Nah kalau ahava itu berhubungan dengan alef dan hava. Alef itu kan huruf pertama. Berarti sumber, berhubungan dengan sumber. Dan hava itu hayat, kehidupan sebetulnya. Berarti sumber kehidupan. Dialah sumber kehidupan. Jadi bicara kasih adalah bicara kehidupan. Ketika kita mengasihi, ada kehidupan di situ. Kita sedang berbagi kehidupan. Betul ya. Jadi ketika kita mengasihi, bukan cuma menolong orang,
di dalam kasih ada kehidupan. Maka jangan heran ketika kita mengasihi ada perubahan hidup orang. Iya. Ada penyembuhan jiwa. Ada pertumbuhan, Ada pertumbuhan. ya. Jadi Betul. yang paling penting dari ketika kita menolong orang bukan pemberian barang itu, tapi ada feel-nya itu kehidupan, ya. kehidupannya. Betul, ada ya. spirit kehidupan. Iya, Mas. spiritnya. Percuma mau kasih banyak-banyak, Iya. tapi tidak ada kehidupannya. Tidak ada Hanya kehidupan. harta duniawi tidak Iya. akan pernah bisa ya. Tapi Iya. pemberian belum tentu berdasarkan Kasih. kasih. Iya, Iya. betul. Tapi orang yang mengasihi pasti Pasti memberi. memberi. Iya. Betul Begitu. ya. Iya. Oke Pak Dan ya. pemberian kan tidak harus dalam bentuk material ya. Iya, kan? Iya, Ya, betul. Banyak versi. Iya. yang Kadang-kadang harus diberikan. motivasi, kemudian perhatian kita juga ke orang itu sudah lebih dari Dan Iya. ternyata bukti kasih itu bukti kasih tertinggi cuma satu. Ketika ada orang yang mengorbankan nyawa Iya. dan cuma satu, Yesus. Dan Iya. Yesus, iya. Kenapa? Ternyata untuk membayar kematian kekal, hukuman kekal, untuk dijadikan sebagai kehidupan kekal, bayarnya cuma satu, harus hidup. Iya. Kan Ya, harus hidup. betul. Ya. Tidak bisa dibayar kalau tidak ada kehidupan Iya. yang dikorbankan. Iya. Benar kan? Iya, Iya. betul, Pak. Korban domba nggak bisa, Pak Sony. Iya. Benar kan? Barang nggak bisa. Alam semesta pun dikasih sama iblis nggak bisa. Iya. Tapi apa? Kematian, kebinasaan kekal harus dibayar dengan apa? Kehidupan. Yang pemilik hidup kekal itu yang mengorbankan. Waduh. Kita akan belajar kebenaran begini. aduh. Iya, betul. Oke, Pak Joni, mungkin kita kembali dulu ya Iya. ke tema kita ya. hari ini tentang dampak ya, Iya. dampak-dampak dari Karena kita sudah bahas kemarin latar belakang dan Iya. semua perkembangan historinya juga ya, sejarah Iya. LGBT ini ya. Ya, Kita sudah bahas juga. betul. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang dampak yang bisa ditimbulkan, iya, yang dari berpotensi. segi kesehatan, kesehatan, sosial, psikologi dan juga iya. sosial. Iya. 3 aja ya Pak ya, kita akan Iya. bahas hari ini. Iya. Teologis Teologis kemarin kita sudah Iya. bahas, dan hari ini kita akan bahas 3 ini ya, Ya. dampak yang akan dialami oleh orang yang mengalami penyimpangan Iya. ya. Jadi kayaknya dari kesehatan ini yang cukup banyak nih. Iya, Iya, pasti Ya, betul. karena Iya. karena kita harus tahu ini karena kan mereka bilang tidak, ini wajar gitu Iya, kan. betul. Ini kita Iya. bisa hidup Iya. hidup seperti Betul kalian juga. sekali. Mereka gitu. bisa menggunakan berbagai macam teknologi ya kan. Iya, untuk bisa- bahkan saat ini mereka juga bisa melahirkan gitu Betul loh. sekali. Iya. dengan menggunakan berbagai teknologi Miss ya. Nah, Betul. mungkin kita akan bahas ya hari ini. Iya. Pak Joni mungkin mau Oke, mulai dari kita mulai kesehatan dengan dulu. dampak buruk untuk yang akan dialami oleh bagi korban penyimpangan seksual atau yang sekarang pun sudah kita kenal bagi mereka yang LGBT. Jadi LGBT itu lesbian, gay, biseksual, transgender, dan intersex dan juga queer. Queer. Ya. Nah, jadi bahkan sudah ada banyak, bukan cuma sampai Iya, bukan betul. sudah banyak sekali. Ada Jadi panseksual, ternyata aseksual, bermultiplikasi. iya. Dia berinovasi juga. Luar biasa ya. Memang dosa itu sifatnya bukan cuma menular, bermultiplikasi. Iya, betul. Iya, dosa itu. Ini kan tadi kalau LGBTIQ itu kan berhubungan dengan sesama. Tapi kalau misalnya yang dengan benda mati, Ya, ada ini- robot, ini kan Iya. masih, itu masih pasti banyak sebutannya sekali. soal lain Kemudian lagi. Selain dengan, lagi, selain. dengan binatang juga Iya, ada, kemudian binatang dengan juga ada. dengan pohon juga Iya. ada. Bahkan sekarang sudah dengan virtual. Iya, betul. Betul. Oh. Itu pasti Mengerikan. karena saking banyak inovasinya pasti namanya akan semakin Iya. Banyak. Iya. banyak. Sorry, Indonesia. Memang dunia sedang mengakhiri ya. Iya. Mengakhiri hari-hari dan waktunya. Betul, sedang Aduh, mengakhiri. mengerikan nih Pak. Ya, silakan Nah, Pak. jadi dampak buruk bagi korban penyimpangan seksual yang berhubungan dengan kesehatan. Iya. Yang pertama adalah korban penyimpangan seksual sangat rentan tertular penyakit-penyakit seksual. Iya, Iya. betul sekali. Ya, jadi itu fakta dan berbagai macam riset. Saya akan bacakan riset-risetnya. Nah, di dalam data CDC yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat di tahun 2013, dari screening gay, pemeriksaan terhadap kaum gay yang berusia 13 tahun ke atas, Wow. 81% diantaranya telah terinfeksi HIV, AIDS. Dan 55% diantaranya terdiagnosis AIDS. Jadi, 81% itu terinfeksi HIV Iya. untuk yang gay ya. Iya. Dan 55% terinfeksi, terdiagnosis AIDS. Ya. Nah, ini perlu kita sikapi sama-sama Bapak Ibu. Dampak-dampak kesehatan yang ditimbulkan diantaranya adalah 78% pelaku homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular juga. Ya. Rata-rata usia kaum gay adalah 42 tahun dan menurun menjadi 39 tahun jika korban AIDS. Jadi bukan 42 lagi, sekarang sudah terus. Lama-lama anak remaja. Iya. Iya. Mengerikan ini Pak Zoni. Iya. Iya. Dan karena kan tergantung kan mereka menyasar siapa kan. Iya. Iya. Nah, oke, yang berikutnya
Sedangkan rata-rata, ini dampak kesehatan. Sedangkan rata-rata usia lelaki yang menikah dan normal adalah 75 tahun. Rata-rata usia ya. Rata-rata usia kaum lesbian adalah 45 tahun. Sedangkan rata-rata wanita yang bersuami dan normal 79 tahun. Nah berarti ini dia akan merambah ke seluruh usia. Iya, betul. Pak. Makin lama ini. Dan mereka kayaknya sasarnya yang muda-muda lagi Iya, sekarang. jadi kalau Anak kecil. Sekarang sudah bukan anak kecil, dari dalam kandungan. iya, Iya, betul Karena ya. mereka mengadopsi kan. Iya, Iya. betul. Mereka sudah pesan Pak Son. iya, betul. Mereka meminta hak mereka loh. Ini Iya. luar biasa. Mereka punya militansi, Iya. Konsistensi. konsistensi. Nah, yang berikutnya, homoseksual berisiko terkena penyakit menular seksual. 83,3% terkena penyakit gonorrhea. Nah, ini jenis penyakit seksual. Kencing nanah kalau Iya. nggak salah. Iya. gitu. Kalau nggak salah ya. 16% terkena penyakit chlamydia. Ya. 81,7% terkena penyakit sipilis. Mungkin ini kita sudah sering dengar ya. Iya, Iya. sipilis, Raja Singa. Untuk di Sydney, Australia, dirilis datanya tahun 2003. Untuk penyakit sipilis ini sudah meningkat sampai 2.700%. Itu ngeri. 2.700%. Peningkatannya itu 2.700%. Di tahun 2003, Miss. 2020 Wow. berapa kira-kira? Iya, 17 tahun. 7 tahun yang lalu. 55% terkena HIV AIDS, 60 kali lipat. Wah, Ini apa harus yang disikapi. terjadi dengan generasi ini? Yang berikutnya secara psikologi, 36,2% LGBT itu mengalami depresi, khususnya untuk transgender. Iya, Ya, iya. 24,4% ya depresi untuk LGBT, 55% untuk perempuan menderita stres, 84% transgender ya di UK memiliki pikiran bunuh diri, khususnya di Eropa ya. Iya, iya. Susah ya. Ya, nah ini secara kesehatan, fisik Psikologi dan juga. secara psikologi. Iya. Saya bicara tentang penyakit seksual aja yang menular, saya ngeri loh ini. Bapak Iya. Ibu. Iya. Saya pernah mendapatkan satu konsultasi. Orang yang kena penyakit menular seksual begini, sipilis begini, itu nggak mudah. Mereka sangat menderita, sangat menderita. Aduh, saya tidak bisa gambarkan penderitaan mereka. Susah A, susah B, susah C. Iya. Iya. Semua susah Pak Sun, Iya. sangat susah. Dan biasanya itu paket, bukan cuma menderita secara fisik, tapi sih. Iya, betul. Jadi itu paket. Jadi bukan cuma fisik, ini langsung menderita. Mudah bunuh diri, cepat putus asa, Iya, iya. tidak nyaman, Depresi. tidak tenang, depresi, merasa tidak berharga, ngerti ya? Iya. Merasa tidak dikasihi, merasa tidak diperhatikan, Iya. terus pikiran-pikirannya negatif terus pikirannya itu amat sensitif, emosional. Iya. Waduh, ini penderitaannya itu holistik. Kompleks. Secara spiritual, dia juga tidak mendapatkan sentuhan spiritual. Iya. Dia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Dan rata-rata orang begini cepat jadi ateis. Iya. Itu Iya. rata-rata. Betul. Kenapa tidak ada benteng? Iya. Tidak ada benteng dia. Iya. Dia tidak ada kebenaran. Dan yang paling parah adalah Bapak Ibu, mereka tidak mengerti kalau mereka tidak memahami, tidak memiliki kebenaran. Padahal Iya. kebenaran itu yang paling mahal di dunia ini. Iya, betul sekali. Kasihan kan? Dan apa? Pikirannya menyimpang terus. Iya. Nah kalau pikiran sudah menyimpang gimana? Sudah sulit ya. Iya. Iya, iya. Sudah sulit, Iya. sangat sulit. Kalau masih ada tuduhan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar, masih gampang untuk kita Iya. arahkan. Tapi Di satu sisi Pak Sony, dia membutuhkan kasih sayang, tapi dia nggak kuat keluar dari komunitas Iya. dia. Iya. Karena kan sudah terikat kan. Iya. Iya. Ternyata ini edik. Hmm. Ediknya itu sama narkoba. Iya. Sama. Itu saja mereka itu bangga banget. Jadi mereka merasa nyaman, senang, ada yang perhatikan, dan ketika mereka sudah berhubungan sesama ya, itu sudah edik. Sulit keluar. Dan kalau mau keluar pun mereka itu kayak takut, terintimidasi. Iya. Iya. Betul. Takut dibenci, takut dijauhi, dan berikutnya takut dibunuh. Oh iya, Karena kan ada yang nekat. Anarkis juga kayaknya. Iya, Kan anarkis. di dalam. Itu sebabnya yang kemarin kita cerita tuh, Emon tuh. Iya, betul. 200 anak loh korban, satu korban penyimpangan seksual, ternyata bisa mengorbankan 200 anak. Itu bisa Iya. jahat sekali. Itu mengerikan kan? Iya. Dia tulis nama-namanya loh korban dia itu. Kemudian yang di Inggris tuh, Pak. Di Inggris Iya. itu, Iya. orang kita, Pak. Orang Indonesia. Orang Yang Indonesia. direkam semua, iya. Iya.
Aduh, saya lupa namanya siapa. Lupa Iya, juga. saya juga lupa, Pak. Karena sesuatu yang buruk biasanya Iya, namanya. lupa saya. Saya juga lupa, Pak. Tapi videonya masih terekam sama saya. Iya. Iya. Yang dia keluar tengah-tengah malam itu. Iya, iya. betul. Cari korban. Cari korban. Waduh. Aduh, Iya. mengerikan. Mengerikan. Jadi begini, orang kalau sudah sampai ke situ, kan begini, pikiran dia sudah dikuasai, Pak. Iya. Yang kedua, sudah mulai hilang kesadaran. Iya. Maka nuraninya itu tidak berfungsi. Betul sekali. Sehingga dia itu berpikir di level nalar yang di bawah. Hmm. Kenapa? Yang dianggap amoral dibilang Iya. normal. Iya. Yang normal, dia tidak bisa. Dia bilang ini bukan normal. Iya. Kira-kira ini pikiran siapa yang masuk? Kira-kira siapa? Pasti iblis. Pasti iblis. Dan ini yang membahayakan. Kenapa? Kalau misalnya dia masih berjudi ya, bukan saya bilang berjudi nggak berbahaya. Hmm. Itu dia masih bisa memiliki kesadaran sebenarnya. Iya. Tapi kalau dia sudah menganggap bahwa yang amoral menjadi normal, Itu sudah. Iya, levelnya Aduh. sudah sudah di bawah akut. sekali. Iya. Akut. Iya. Iya. Itu mengerikan. Jadi orang hidup di luar kesadaran Iya. dari hal-hal yang normal. Iya. Normal ya, bukan kebenaran saya ngomongin. Yang normal dianggap tidak normal. Iya. Dan itu dianggap yang tidak normal itu yang normal. Iya. Belum kebenaran kita ngomong. Bahkan yang normal pun belum tentu kebenaran. Belum tentu kebenaran. Terlalu jauh kan Iya. itu. Karena kalau pakai level kebenaran, wah, Wah, itu terlalu tinggi jauh. banget. Jadi memang dan mereka bergerak gila. Iya. Kemarin ketika saya jalan dengan istri ya, saya lihat saya bilang, wah, kayaknya ini mereka sudah banyak di sini. Iya. Mulai ada tanda-tanda. Nggak, bukan tanda-tanda, Pak. Mereka sudah, aduh, udah banyak Sudah banget di sini. open. Aduh. Kalau mereka bergumul dan mereka mencari orang untuk menyembuhkan, waduh kita sangat dihargai ya. Iya. Tapi kalau mereka menikmati Bangga lagi. dan mereka membuat satu gerakan dan menyasar anak-anak kita, marah saya, Miss. Iya, betul. Serius, Miss. Iya. Dan Tapi itu harus- pasti, Pak. Ke depan Iya. pasti Iya, mereka akan kita gencar. harus tegas sama mereka. Kita harus tegas. Harus tegas. Nggak bisa kita main-main. Iya. Atau kita anggap ini persoalan Iya. kecil. Nggak boleh. Ini persoalan besar. Iya. Iya. Kenapa? Karena dengan gerakan mereka, mereka membawa, menggiring anak-anak kita untuk mengikuti hidup mereka. Iya. Dan itu adalah gerakan-gerakan yang melibatkan semua orang. Harusnya begini, lu kalau anak libatin, saya gimana? Ngerti maksud saya nggak ya? Iya. Anak yang bagus-bagus pikirannya dididik dengan baik, kamu ambil gitu loh. Iya. Miss, orang ambil handphone Miss, Miss bisa marah. Iya. Betul. Bagaimana kalau diambil anak saya, Miss? Iya. Bapak Ibu coba dibayangkan. Bapak Ibu kalau kehilangan handphone marah loh. Iya. Orang curi barang-barang Bapak Ibu di rumah marah. Sekarang, orang kalau mengambil anak Bapak Ibu diam-diam untuk dibawa ke neraka, kira-kira marah nggak? Oke. Harusnya Pasti marah, iya. tapi banyak orang tidak Iya. menyadari Iya. hal ini. Betul. Betul. Ini mengerikan gerakan mereka. Tadi saya nonton di YouTube ya. Aduh, dengan bangga dia kasih edukasi. Jadi ada nama YouTube-nya itu aku. Iya. Dengan bangga loh. Dia bilang, sorry ya saya belum mandi. Ngomong, edukasi. Saya mau jawab, kenapa? Kapan saya mulai menjadi seorang gay? Iya. Bebas ngomong. Dia bangga ngomong. Saya ceritanya begini-begini. Wah, aduh. Jadi kalau YouTube itu dibombardir dengan orang-orang yang menganggap bahwa perilaku-perilaku penyimpangan seksual itu sesuatu yang membanggakan, Yang normal. yang normal, Iya. bahkan mengajak orang, ini bukan zaman biasa. Iya. Dan yang nonton ratusan ribu. Miss. Iya. Betul. Betul. Yang nonton ratusan ribu, Pak Son. Iya. Dan kayak penonton juga kayak senang gitu. Dan kalau yang nonton itu anak kita dan dia senang dan ikut. Iya, aduh. Bapak Ibu, pencurian telah terjadi setiap hari. Iya. Betul. Pencurian atas generasi kita untuk dibawa iblis ke neraka itu berlangsung tiap hari. Baik lewat media sosial, lewat gerakan-gerakan mereka ini dan berbagai macam. Makanya minggu depan saya punya tema khotbah untuk di mana? Di hari Minggu, 2 minggu depan, ila zaman. Ila zaman. Iya, zaman. Iya. Ini orang tua harus mengerti ini. Waduh, mengerikan Bapak Ibu.
Saya sempat emosi tadi saya nonton itu. Hmm. Saya marah. Cuma bagaimana ya? Supaya ada di sini. Iya, saya langsung dapat sesuatu yang nurani saya bicara begini. Pencurian terhadap generasi berlangsung setiap hari. Iya. Bahkan kalau sudah media sosial begitu, bahkan dalam rumah pun terjadi. Iya. Jadi Setiap anak kita saat. dicuri tiap hari, Iya. kita nggak tahu. Iya. Anak kita diremuk sama setan, kita nggak tahu loh. Tidak perlu keluar rumah malah. Tidak perlu keluar rumah. Makanya waktu 3 minggu lalu saya pernah sampaikan di sini Bapak Ibu. Jadi banyak orang tua tidak sadar anak-anaknya telah terhilang di depan matanya. Iya, betul. Anak-anak kita telah terhilang dalam rumah kita sendiri. Iya. Dan ini kehilangan terbesar, pencurian terbesar, pencurian jiwa manusia. Betul. Iya. Mengerikan Bapak Ibu, bukan pencurian emas dan berlian dan harta karun. Pencurian terbesar dan kehilangan terbesar manusia adalah ketika anak-anak kita dicuri oleh iblis. Iya. Berarti orang tua tuh saat ini harus gencar melindungi ya, melindungi dan mengontrol anak-anak gitu. Karena kalau kita lengah ya sudah. Iya. Habis. Bisa. Betul. Selesai. Iya, kembali lagi tadi kan. Apalagi sekarang kan zaman belajarnya kan dari rumah. Kita Betul. dikasih kesempatan untuk memiliki fasilitas seperti ini. Iya, handphone. Kalau tanpa pendampingan, tanpa Betul. pengaturan yang baik, Pengontrolan, dari iya. orang tua, smartphone ini bukan lagi bisa menjadi alat bantu untuk belajar, bisa saja Betul. nanti bisa jadi bumerang untuk membawa ke hal-hal yang negatif seperti tadi. Tapi sebenarnya kalau dari pembahasan yang Pak Joni ini ya, gampang sebenarnya Pak ya, mudah sebenarnya. Yang penting komunikasi itu intens. Iya. Kemudian betul. saling percaya. Yes. Orang tua dengan anak itu pasti Iya. bisa. Betul. Kamu harus begini ya, tapi tidak bisa instruksi begitu, Iya. tapi harus kedekatan, Betul. intimacy sama mereka. Hari-hari beberapa minggu ini saya mengubah lebih banyak IPK kami. Ibadah murid dan keluarga itu lebih banyak diskusi, Pak. Iya. Jadi harus banyak diskusi. Iya. Anak harus ngomong. Iya. Anak harus bicara apa yang dia dapat tadi, apa yang dia rasa tadi, apa yang dalam hatinya, di pikirannya. Iya. Dia mau bertanya apa harus kita, orang tua harus menjadi tempat pertama untuk dia Mengeluarkan semua, semua. rasa ingin Iya. tahunya. baik gitu ya. untuk curhat Hmm. maupun untuk bertanya apapun. Dan yang ketiga, untuk bisa menjadi pribadi yang paling dipercaya. Iya, betul. betul. Iya. Maka itu kan mudah kalau Iya. kalau dapat kepercayaan itu kan kita mau ngomong apa aja ke Iya. dia. Karena kita kan udah dapat hatinya. Iya. Jadi Termasuk pasti akan mudah. anak saya kayak Gloria. Ini kan karena Omnibus Law ini kan lagi rame. Oh iya. Berdiskusi terus ya sama dia. Iya. Memang kemarin beberapa hari kemarin kalau tidak salah saya sempat lihat story-nya. Iya. Ada 3 slide kalau tidak salah berhubungan dengan Omnibus Law. Iya kan? Wah, luar biasa nih anak. Iya, dan kita bahas pas Itu kayaknya hasil diskusi IPK Iya, juga. bisa jadi. Jadi sudut pandang kita seperti apa? Saya sampaikan ke beberapa ibu pemikiran saya kepada anak saya. Yang pertama adalah ini secara Kristiani Bapak Ibu. Ini yang benar menyikapi apapun perubahan dunia termasuk perubahan-perubahan undang-undang. Iya. Kalau namanya orang Kristen, dia tidak boleh mengeluh dengan apapun. Iya. Setuju. Tidak boleh komplain. Iya. Jangankan itu, nyawa aja kita bisa kasih kok. Iya. Lo bener kan? Betul. Kok yang begini aja kita komplain? Setuju. Apalagi guru Kristen ya, Pak. Apalagi guru Kristen. Demo lagi. Iya. Nah kita kan tidak perlu kalau misalnya status kita mengenal identitas kita sebagai guru Kristen Iya dong. tanpa undang-undang, mohon maaf ya ini pandangan Iya, pandangan saya kita. Kita pribadi. bekerja bukan untuk itu, Iya, bukan tapi karena ada Tuhan. undang-undangnya, iya. Iya, levelnya lebih tinggi Iya seharusnya. Iya. Kecuali ada amoral di situ. Iya betul. Iya. Iya dong. kita Kemudian tentang- pasti sesuatu yang diputuskan pemerintah sudah melalui proses yang cukup panjang. Iya, Panjang sekali. Dan itu pasti tujuannya untuk Dan melibatkan berbagai macam Iya. elemen masyarakat loh. Iya, iya. Untuk apa? Mengakomodir semua kepentingan. Iya. Iya. Walaupun tidak semua kepentingan bisa diakomodir. Iya. Iya, betul. Tapi ada yang kan tidak prosesnya suka, ya. sudah. Iya. Nggak mungkin dong ada yang sempurna. Betul. Tidak Hanya Tuhan mungkin. yang sempurna. Iya. Jadi pandangan saya bilang sama Glory begitu. Dia bilang, oh begitu apa ya. Nah, tetapi yang berikutnya, yang kedua adalah, kalau misalnya kita melihat dengan begini-begini orang demo, itu menjadi pelajaran-pelajaran buat kita juga sebenarnya. Ternyata memang hidup manusia itu memang seperti itu faktanya. Iya. Tidak semua orang mengenal kebenaran. Iya. Iya. Tidak semua orang Kristen pun menghidupi kebenaran. Iya. Iya kan? Dan itu yang kita harus Iya. ajarin ke Iya. anak-anak supaya nanti Betul. ketika mereka dewasa, mereka tahu Iya. yang mana yang benar gitu. Betul. Dan respon kita yang menentukan. Iya. Iya, betul. Harus respon kita. Respon kita terhadap peristiwa itu yang menentukan, bukan peristiwa itu yang menentukan. Iya. betul. Iya. Respon Iya. kita yang menentukan. Karena Karena- ini kalau misalnya konteksnya Omnibus Law itu Iya. kan
seluruh Indonesia Pak. Jadi Indonesia. siapa kita kalau marah-marah? Aduh, marah-marah. Terus masa perjuangan cuma punya kita? Dan sebenarnya ditanya sama Pak, siapa namanya? Pak Gubernur Semarang tuh. Iya. Semarang, Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Pak Ganjar datangin Iya. anak-anak SMK itu kan yang Iya. ikut demo. Kamu siapa yang suruh ikut demo? Aduh, kita itu karena nggak ada kegiatan aja habis UTS katanya. Iya, terus Kamu datang tahu aja. nggak? Kamu tahu nggak? Iya. Kamu tahu nggak apa yang di demo? Enggak. Ternyata yang di demo dia nggak ngerti. Iya, dia nggak tahu. Kan, nah itu kan. Nah, Iya. generasi kita ini mudah sekali pengaruh. Iya. Itu sudah. Dan yang paling parah, mereka mudah dipengaruhi oleh hal yang nggak benar. Iya, betul. Betul. Makanya kita harus tanamkan sesuatu yang benar Iya. saat ini ya. Iya. Iya. Kebetulan kita, bukan kebetulan. Tuhan masih kasih kesempatan gitu Iya. ya. Makanya tadi kebahagiaan sejati kita yang kita Iya, Iya. betul. khotbah saya tadi, selalu harus ada alasan untuk bersyukur. Iya, betul. Karena akan ada alasan untuk tidak bersyukur. Iya. Komplek. Iya, betul. Bahkan banyak sekali. Banyak sekali. Dan rata-rata orang yang suka bersungut-sungut itu betul-betul memang orang ini tidak serius sama Tuhan. Jiwanya Iya. kerdil sih Jiwanya sebenarnya. kerdil. Iya. Kebenaran yang dia dapat dari Tuhan itu sebenarnya dia tidak praktekkan. Kemudian nggak Koleksi kemana-mana, Tuhan. hanya dikungkung dalam Iya. tempurung begitu ya Dan jadinya. ingat, orang yang bersungut-sungut itu egois. Hmm. Orang yang bersyukur atas keadaan apapun, orang yang mengasihi Tuhan mengasihi sesama. Easy going aja dia, having fun aja. Karena kan kebahagiaan bukan karena peristiwa, Ditentukan, bukan karena betul. kepemilikan. Setuju, Iya, Pak. betul. Kebahagiaan saya bukan diputuskan oleh orang. Iya. Kebahagiaan saya bukan karena ada faktor kejadian peristiwa yang membuat saya bahagia, enggak. Iya. Itu keputusan saya. Kenapa? Kristus sudah mengajari itu. Iya. Iya, betul. Kalau orang sudah mengenal Tuhan pasti Iya. Iya. akan beda ya. Beda, pasti beda. Oke Pak, kembali ke tadi ya, kesehatan Iya, ya. dampak kesehatan. Dampak kesehatannya. Jadi ada Dari banyak sekali perilaku seksual menyimpang. apa namanya penyakit Iya, penyakit 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 kelamin sebenarnya Iya, yang betul. paling banyak ya. Ada Betul. kencing nanah, kemudian juga yang tadi ya, chlamydia apa ya, Iya. itu infeksi pada anus Sifilis. ternyata Iya. ya, sifilis, kemudian Iya. HIV. Betul. Berarti kebiasaan hidup mereka pun semakin tidak sehat sebenarnya. Tidak sehat. Iya. Kemudian Sangat ada tidak pasti sehat. rokok, terus obat-obatan. Merokok, obat-obatan, dan kemudian- mereka kebanyakan itu adalah orang-orang yang cepat mengambil keputusan, jadi pendek, Iya. pikirannya pendek, Iya. dan mereka itu cepat mudah untuk tergoda dengan apapun. Iya. Iya. Jadi nggak ada pertahanan sebenarnya. Iya, betul. Dan mereka itu haus kasih sayang, yang sebenarnya kehausan mereka itu tidak dikendalikan. Iya, Karena kan semua orang butuh kasih sayang. betul. Tapi orang yang mengenal kebenaran, yang memang mengerti identitas mereka siapa, dia itu kan bisa mengontrol. Dia akan tahu bagaimana cara saya bisa memuaskan, memenuhi saya punya kebutuhan kasih sayang itu. Nah ini penting sekali untuk orang tua harus mengerti, ya. Iya. Dan kenapa mereka itu cepat untuk mengajak yang lain? Iya. Karena bagi mereka itu mengajak yang lain itu untuk seperti mereka itu satu kebanggaan Iya, betul. Dan dan juga bangun kekuatan. iya, dan dugaan saya di zaman hari-hari seperti ini Pak, mungkin akan lebih cepat mereka dapat. Lebih cepat. Iya, karena kalau misalnya alasan orang tua sibuk kerja. Waduh, ini peluang besar. Iya, itu peluangnya sudah berkali-kali lipat Betul itu sekali. untuk ini. Iya. Iya. Dan kalau dulu orang tua itu bisa kontrol. Iya. Iya. Kontrolnya begini, kan ada handphone Iya, misalnya. dari Iya. media, betul. Iya kan? Iya. Lu mau kemana sih? Di rumah doang, iya kan? Iya. Bener ya? Paling kontrol siapa temanmu? Iya. Iya. Siapa yang kamu tadi ketemu, iya kan? Iya, kalau begitu. Sekarang orang tua bisa kontrol kenapa? Iya. Yang dia ketemu di media Nggak sosial, di bisa handphone itu dia dikontrol. nggak ngerti. Ini sudah buka apa ya? ini? Iya, Iya. Sudah ketemu apa dia ini? betul. Sudah baca apa ya ini? Iya. Sudah berkawan di komunitas mana dia? Nggak ngerti kita. Iya. Dan anak sibuk di dunianya sendiri gitu Iya. ya. Kayak Karena dia ada orang di tua dunia juga sibuk sendiri. dengan dunia sendiri. Iya, Iya, betul. betul. Jadi ada banyak dunia dalam satu rumah. Bener, bener. Iya Satu kan? rumah dunia lain-lain. Jadi tinggal dalam satu bumi tapi beda dunia. Itu Satu gimana? rumah beda dunia. Gimana Waduh. ceritanya ya? Itu boleh juga topik kita berikutnya ya. Satu rumah beda dunia. Beda Iya. dunia. Wah, Jadi keren. masing-masing punya Boleh, boleh. dunia sendiri. Betul. Tapi jangan begitu ya Pak Sony ya. Jadi jangan Mama Eva sendiri terus Pak Sony sendiri. Makanya cukup bikin rumah yang kecil nih, supaya Oh ya, saling, Pak Joni ini kayaknya lagi lah. Saya tahu nih maksudnya nih. Kapan pindahan Pak? puji Tuhan sedikit lagi mis. Tetangga ya? Oh, ternyata mereka tetangga. Satu blok Pak, Satu blok. Aduh, ya. ini lagi ngomong apa sih Pak? Kita Beda tiga peta kayaknya. Itulah gaya hidup gereja mula-mula seperti itu. Justru Gitu ya. bagus. Kan saya punya khotbah untuk hari Mingguan itu. Iya. Jadi 10 gaya hidup gereja mula-mula. Iya. Wah, ternyata gereja mula-mula punya gaya hidup yang benar sebenarnya. Nah, ingat baik-baik. Di akhir zaman, iblis itu akan memutus satu hubungan antara
manusia dengan Tuhan. Iya. Yang kedua, hubungan antara Persaudaraan orang ya. tua dengan Anak. anak dan sesama saudara. Iya. Kenapa? Alkitab bilang di akhir zaman kasih manusia akan makin patah. Iya. Orang semakin egois ya. Egois. Makanya saat ini memang kelihatan sih. Karena yang dilumpuhkan adalah apa? Adalah hubungan. Hubungan. Iya. Ketika orang tidak berhubungan dengan orang lain dan Tuhan, maka yang bertumbuh adalah egois. Iya. Monster untuk membangun diri sendiri, memuaskan diri sendiri. Monster keegoisan itu yang dibangun. Saat ini Jadi sudah kalau kita banyak. lihat memang sebenarnya yang disasar iblis sejak Adam Iya. dan Hawa ya Yes, hubungan. hubungan. Iya kan? Betul. Dari awal dipisahkan dari Ya. Makanya orang tua kalau bilang begini, saya nggak ada waktu Pak mau komunikasi dengan anak, saya nggak ada waktu. Anda sedang menghidupi Iya. nilai-nilai iblis dan Anda sedang hidup dalam cengkeraman strategi iblis. Iya. Kenapa? Yang kita ngomong adalah apa yang iblis punya strategi sebenarnya. Iya, betul. Iya. Tanpa sadar dia lagi menghancurkan Iya. hubungan itu. Iya. gitu. Dia sedang menjadi budaknya iblis dan sedang menghancurkan keluarganya. Iya. Iya. Bayangkan, tanpa sadar orang tua menjadi alat iblis untuk menghancurkan anaknya dan keluarganya. Iya. Wow. Ini kan nggak disadari sebenarnya. Wah, itu Ini nggak disadari. mengerikan. Betul. Nah, kita kalau misalnya orang tua, kita mengerjakan hal-hal yang tidak kita sadari, bahwa itu sedang menghancurkan kita punya anak-anak dan keluarga. Betapa bodohnya kita. Iya. Bodoh sekali. Ini mengerikan ya. Iya. Iya loh. Nggak sadar kan kita kan? Betul. Alasan, Kile. Pak susah, Pak saya sibuk sekali. Iya. Itu kalimat yang ditaruh iblis pasti. Iya. Dan kalau kita lihat memang alasannya masuk akal. Masuk akal. Logika. Karena ingat. iblis selalu menyasar Menggoncang logika. logika, ingat Pak. Dia menggoyang logika Pak Sony. Karena pasti kita mulai pikir nih, oh kayaknya ini benar nih, Ini benar nih. Memang Oh, dia udah. sibuk. Nah, ya. Dia Kita, sibuk, kita, iya. kita juga langsung membangun kompromi. Oh, Kompromi. Iya, Betul. Dan Kan emang saya sibuk, gak ada waktu saya. betul. Iya. Iya. Iblis menggoyang logika, menciptakan alasan yang baik untuk menghancurkan hubungan kita. Iya. Bayangkan dia gunakan kita untuk menghancurkan hubungan kita, dan dia taruh benihnya dalam pikiran kita, dan kita menjadi pembela dia. Iya. Iya. Wah, Pembela iblis. Iya. Gila nggak ini? itu strateginya memang. Waduh. Dan kita berantem dengan anak kita, dengan keluarga kita untuk membela iblis. Iya, Iya. tanpa sadar itu. Tanpa sadar. Betul. Karena kita sedang menyelesaikan misinya Iya. sebenarnya. Iya. Aduh, Ini mengerikan. ini jangan sampai ya. Aduh. Iya. Iya, harusnya Mengerikan begitu. loh. Jangan sampai seperti itu. Iya. Ini Mengerikan. kita tugas berat nih Pak. Iya. Ya. Jangan Tugas sampai berat. diberikan posisi naik, jam kerja semakin bertambah, Ah. kita anggap itu sebagai berkat, Iya. sementara Padahal ternyata iya, strategi untuk menjaga keluarga yang lebih mahal dari makanya tidak itu. makanya Pak Sony, tidak semua berkat itu dari Tuhan. Iya. Iya. Harus bisa menyikapi dengan benar. Betul. Betul Pak Oke. Sony. Kita kembali ke Kembali ke. Aduh. Kembali ke dampak Ini kesehatan. Jadi berarti itu ya. memang- Iya, ini suatu tantangan yang sangat berat Iya. sih sebenarnya ya dengan situasi seperti ini, apalagi kita sebagai pendidik juga dan Betul. juga orang tua saat ini Iya. karena memang kebanyakan waktu mereka itu adalah dengan anak-anak di rumah. Iya. Nah, kita kalau lose control dan lengah ya sudah. Ini Iya. menjadi Kalau- santapan. Kalau orang tua kelas-kelas rendah, umur-umur di bawah Iya. 12 tahun, itu mungkin masih bisa kebantu. Iya, yang di atas yang itu. di atas ini kecenderungan Betul. orang tua menganggap bahwa oh anak saya sudah SMA, sudah dewasa. Sudah bisa dipercaya. itu dia. Gitu. Memang alasannya masuk akal, logis, diterima akal logika. Iya. Tapi jangan sampai justru itu akan menjauhkan hubungan dalam Tapi keluarga. kenyataannya memang benar ya ini ya. Ini yang Pak Sony sampaikan, ini benar sekali Pak Iya. Sony, Miss Evi. Kenapa? Dalam bukunya Thomas Likona, Hmm. dan ketika saya nonton dia punya video, itu bagus sekali Bapak Ibu. Coba cari di YouTube. Jadi dia bilang begini, jadi ternyata ketika seorang ayah itu melakukan peran yang benar, maksimal, memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, Iya. ternyata itu telah menjawab seluruh kebutuhan dalam diri anak. Satu saja ya. Iya. Contoh misalnya spiritual terpenuhi loh dia. Iya. Spiritual. Semuanya ya. Karena Allah itu roh dia nggak Kalau lihat. menjalankan 5P tadi Pak. Iya, Pak tadi itu. Iya. Iya, 5P. Spiritual terpenuhi. Yang kedua, secara intelektual juga terpenuhi. Iya. Emosional. Emosional terpenuhi. Semua didapat. Iya. Curiosity itu intelektual. Dia mencari, oh dapat. Iya. Emosional ya, kebutuhan kasih sayang terpenuhi ternyata. Iya. Jadi peran ayah itu menjawab kebutuhan secara holistik. Iya. Tapi kalau benar dulu. Dan Pak. yang berikutnya, ternyata termasuk pencarian orientasi seksual.
makanya pasti akan Dan terhindar itu dari identitas, penyimpangan. kan? Iya, Betul. Ternyata dia menemukan dari peran maksimal seorang ayah. Iya. Makanya yang peran tadi itu, Iya, 5P deh ya. 5V itu nggak bisa dianggap remeh. Iya, betul. Tidak bisa. Dan mungkin itu yang satu hal yang urgent untuk di apa checklist juga oleh orang tua. Iya. Betul tidak yang peran ini sudah dilakukan? Betul. Dan Evaluasi. Thomas Licona melanjutkan. Dia bilang, kegagalan Amerika Eropa adalah langsung melepaskan anak-anak ketika anak 7 tahun langsung suruh mandiri. Padahal relasional ini, Iya. interaksional ini penting banget. Iya. Karena begini, walaupun dia dianggap oke, sudah dilatih untuk mandiri 7 tahun, kan sudah bisa dilatih tuh. Iya. Tapi nggak boleh diabaikan masalah relasi, Betul. masalah hubungan. Jadi ternyata begini, kita ini punya plus minus sebagai orang Indonesia. Iya, Iya. betul. Misalnya teman saya kan dokter, Pak Made Wayan Wiryawan. Iya. Dia seorang rektor, mungkin masih ingat, belum pernah kesini, atau sudah pernah kali ya. Nah, kan saya diundang ke sana waktu itu kasih training pembentukan karakter di kampus mereka itu, saya lupa kampus apa, sekolah pariwisata lah, Iya. dari sekolah perawat kesehatan. Jadi dia cerita, dokternya dia itu, dia disertasinya ini, dia meneliti pola asuh orang Indonesia. Oh, Iya. iya. Dia Plus bilang, minusnya dengan yang sana ya. plus minusnya, kenapa orang Indonesia itu lambat untuk mandiri, Iya. tapi secara hubungannya kuat. Iya. Iya ya. Ternyata pola asuh. Iya. Kita ini ada yang menyusui sampai 4 tahun, Pak Sony. Betul, Pak, betul. Iya. Jadi kedekatan Apalagi ada dengan bungsu, Pak. Saya punya anak, itu ada damai yang ya. sampai 4 tahun, dari dan Jasin sampai 4 tahun. Tapi ternyata itu pengaruh. Dan contoh misalnya, dalam waktu menyusui ya, kalau anak nangis, langsung orang tua Indonesia, ibu-ibu Indonesia, langsung berpikir begini, langsung menyusui. Benar kan? Iya, betul, betul. Pas nangis, seret. Padahal belum tentu dia lapar. Jangan-jangan dia apa? Iya, mungkin Dia sedikit. kencing, atau mungkin dia kedinginan. Iya. Karena faktor bayi menangis itu banyak sekali nih. Sekali, iya. Kalian belajar. Jadi spontan ya. Spontan ya. Spontan ibu-ibu di seluruh Indonesia sama. Menurut penelitian dia ya, teman saya ini. Seperti Pasti itu. Pak Pendeta, pasti Pak Joni. Mereka langsung seret. Nempel mulutnya itu di Iya. Iya. bagian kiri. Iya. Ibunya, di dadanya. Seret. Langsung diam gitu. Iya. Padahal belum tentu dia lapar. Iya, betul, betul. Tapi ternyata diam itu dalam dekapan. Iya. Ternyata itu baik Pak Sony. Iya. Terus kalau kita orang Indonesia, selain kita langsung nempel, kalau setiap anak nangis itu langsung gendong kan? Iya. Betul ya? Iya. Bagi orang Barat kan nggak Iya, selalu dibiarkan Iya. saja. dibiarin aja. Iya. Plus minus, anak bisa mandiri cepat, tapi apa? Faktor Kedekatan. kedekatan itu, Iya. Iya. hubungan itu pasti lebih kuat kita daripada mereka. Iya. Betul. Dan Thomas Licona bilang, jadi ternyata ketika dilepas tanpa memiliki ikatan hubungan, itu bahaya. Iya. Itu Berarti sangat harus berbahaya. bisa ada studi komparasi nih, Pak. Mana Ah. yang lebih penting, hubungan atau kemandirian? Dua-dua harus berjalan sama-sama. Oh, iya, Kenapa? Karena itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak bisa Oh, parsial kan? Iya. Tidak bisa dibenturkan juga. Kenapa? Karena itu adalah pola asuh yang lengkap sebenarnya. Oh, jadi harus Dua-dua Pak. komplit. Tapi Iya. kemandiriannya kan sesuaikan dengan levelnya. Level usianya. Betul. Ya, Misalnya mungkin kita cari taunya Iya. pantas tidak 7 tahun. Iya. Ah, Gitu. betul, Situ levelnya. betul. Kira-kira sudah pantas belum dilepas? Iya. Dilatih mandiri 7 tahun, Iya. ya kan? Oke. Dan seterusnya, begitu. Oke. Tadi kita bahas dari mana ke mana ya? Ini sudah masuk. Oh, relasi. Relasi. Relasi Benar-benar. toh, relasi. Karena tadi obat dari semua Betul, yang relasi. menyimpangkan, termasuk Iya. Iya. ini adalah relasi. Relasi. Oke. Mau saya lepas lagi ya? Oh iya, Boleh? silakan, Tadi Pak. kan sudah masuk kepada dampak secara kesehatan, apa buruk Iya. secara kesehatan bagi para penyimpang yang melakukan penyimpangan seksual dan juga dampak secara psikologis. Sekarang dampak secara sosial. Iya. Iya. Nah, 13,43%, ini dampak secara sosial. 13,43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwa selama hidupnya mereka melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 orang. Berarti dampak sosial masyarakat itu mengerikan, Miss. Satu orang mereka melakukan hubungan ya, berkomunikasi dengan orang lain itu, satu orang itu 500. 500. Rata-rata 500 selama kalau hidup. misalnya selama hidup ya. Iya, selama hidup. Kalau dia kalau mereka 1.000 orang gimana, Miss? Waduh. 500.000. Di Indonesia sekarang mereka itu sudah 500.000. Nah, itu Anggota. kalau multiplikasi ya ampun. Kali 1.000, kali 500 orang berapa, Pak Son? Wah. 500.000 kali 25 juta kayaknya. 25 juta. Iya.
15.000 kali Nah, 2.000. ini Bapak Ibu harus disikapi dengan benar. Kenapa? Karena dampaknya bukan cuma dampak kesehatan loh. 250 juta. 250 juta. Iya. Dan bukan cuma habis kita beli gede. Kita kan 260-an juta Iya, kan? habis langsung selesai. Satu negara langsung, ya ampun. Waduh, mengerikan. Iya. Jadi ini selain dampak secara kesehatan, Sosial. fisik, dampak secara Sosial. Iya. psikologi, Iya. tapi dampak sosial. Iya. Ini yang lebih parah. Iya. Dan ini yang mempercepat multiplikasi untuk Iya. menghancurkan generasi. Iya. Ini yang berat. Ini berat, Pak. Betul. Kalau mereka tidak memiliki strategi seperti ini atau tidak menular seperti ini kan menular ya, menjangkit. Iya. Jadi mereka itu punya daya nular itu lebih daripada corona sebenarnya. Iya. Iya loh, Pak Son. Betul. Mengerikan loh ini. Nah, jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Kalau itu anak kita, Iya. menangis darah kita, Pak. Betul. Misalnya yang begini tidak bisa pakai swab test, Pak. Tidak pakai. Iya. Pak Yoni bayangin nggak, Pak Son? Miss Evi bayangin nggak? Kalau anak kita sejak baru umur 13-12 Iya. tahun Iya. sudah kena sifilis akibat Iya. dari itu. Betul. Aduh. Betul. Iya. Saya bisa bayangkan, kasihan anak ini punya masa depan direbut Iya. sama mereka, dihancurkan. Saya marah, Pak. Iya. Marah saya, Pak Son. Jangankan penyakitnya, Pak. Mungkin ada seperti pelecehan. Pelecehan aja Umur kita 12 tahun marah. kita Iya. sudah marah. Apalagi Marah sampai gitu. mengidap penyakit Sudah yang merebut udah jiwanya susah. itu. Iya. Jiwanya sudah dirusak Iya. itu. Iya, betul. Kan yang paling sulit adalah merusak jiwa. Iya. Fisik luka nggak masalah, Iya. bukan itu boleh, Iya. tapi bisa diobatin, Bisa sembuh. tapi bisa sembuh. Tapi kalau jiwa yang rusak lama kita sembuhnya. Iya. Nah ini orang tua harus mikir ini. Dan kalau satu gay itu dia bisa, atau homoseksual dia bisa mempengaruhi, menularkan itu 500 orang selama hidup. Iya. Mengerikan, mengerikan Miss Evi. Iya. Tugas kita Berat. berat, Semakin Pak berat. Son. Selamatkan generasi kita, Pak. Iya, makanya Yuda 1:23 bilang kita harus apa? Rampas. Rampas mereka dari api kekal. Iya. Nah, itu sama kita punya genius mendidik untuk menyelamatkan. Iya. Mendidik untuk menyelamatkan, mendidik untuk membebaskan. Iya. Amin. Iya. Jadi Itu. orang tua tidak boleh merasa panas telinga kalau kita agak Iya. keras. Pak, Iya, ya. nggak boleh. Iya. Ini menyelamatkan Bapak Ibu. Menyelamatkan. Neraka itu ada Bapak Ibu. Iya. Ini kebinasaan kekal itu mengerikan. Iya. Apinya kebinasaan itu bukan berlangsung 1 tahun 2 tahun, Pak, Bu. Aduh, Kekal. kekal ini. Sakit Ini kita sempat di mengerikan, rumah betul sakit ya. 3 bulan. 3 bulan sudah menderita. minta dipanggil. Jangankan sakit-sakit, cuma corona aja begini di rumah kapan kayaknya susah, sudah mengeluh orang, Iya. apalagi kekal di neraka. kekal di neraka. Aduh, Miss Evi, Nah, mengerikan ya. mengerikan gitu. Oke, tadi dari sosial ya, Iya, memang sosial. Iya. bisa menjangkiti begitu banyak orang Iya. ya. Dan satu orang saja itu Iya. 500 orang, aduh itu. Iya. Ada lagi dampaknya yang keempat, dampak dalam dunia pendidikan. Hmm. Kan kita kan dunia Oh iya, pendidikan. karena oh. sekarang Betul, pun betul Iya. Pak, karena sekarang mereka sudah masuk ke dalam Sudah masuk, Miss. Nah, ini nih. yang Adapun kita dampak bahas. pendidikan di dalam dunia pendidikan, diantaranya itu siswa atau siswi yang menganggap dirinya sebagai homo menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal karena mereka merasakan ketidaknyamanan. Kan pasti nggak nyaman, Pak Son. Iya. Iya. Betul. Membuat malas ke sekolah, Pak Son. Iya. Membuat malas untuk Kerja tugas. tugas. Iya. Semua jadi malas. Karena pikiran cuma itu terus. Iya. Apalagi kalau ada film-film, kan sekarang mereka sudah punya film-film Iya, sendiri. betul. Mereka udah film. Nah, mereka kalau sudah masuk gambar itu, video itu, apalagi kalau dia sudah pernah diajak sekali, Iya. sulit kasihan. Edik ya, Iya. nggak akan pernah bisa ini lagi ya. Dan 28% dari mereka dipaksa meninggalkan sekolah. Dipaksa. Jangan sampai besok-besok mereka mendirikan sekolah sendiri lagi. Iya. Saya curiga, Pak Sony. Iya. Ini Pak Sony ngomong ini bisa benar. Iya. Kenapa begini? Mereka ini kan sudah punya komunitas sendiri. Iya. Mereka ini bahkan memesan order kepada sang pembuat Kebijakan. alat teknologi dulu. Oh iya. Iya, betul. Alat Iya. untuk mereka gunakan secara pribadi itu loh. Iya. Itu pun mereka bisa pesan. Iya. Dan mereka bisa mengubah undang-undang. Iya. Itu lu ngeri-ngeri Ya, itu. mungkin ada alasan kalau anak kami di sini Iya. psikologinya Iya. Terganggu. Iya, terganggu karena Iya. dia berbeda. Nanti mereka bilang begini, kalau misalnya ada sekolah khusus Iya. untuk yang Yang anak berkebutuhan khusus, kalau ada sekolah khusus untuk anak untuk sekolah Luar biasa. Luar ya. biasa? Iya. Iya, maka kami juga harus. Harus. Suatu saat pasti.
suatu saat bisa. Iya, karena Karena komunitas mereka mereka semakin mereka besar mau, kan. mereka itu punya hak-hak semua itu diakomodir. Iya. Bisa Gila Pak ya, Sony. iya, itu gila ya. Sekolah sendiri, Apa- gereja sendiri, Gereja sendiri. Iya. Apalagi kantor sendiri Pak. Bisa-bisa kota sendiri mereka. Iya, betul. Saya curiga nanti jadi kita yang tidak normal Pak nanti. Jadi kita yang disingkirkan bisa Iya. Pak. Bisa. Jadi kita ini yang tidak normal. Karena kan begini. Minoritas kita, mereka yang mayoritas. Karena kan begini, Miss. Dengan pergerakan ini diterima ya. Maka kan sudah diterima nih pemikiran-pemikiran mereka. Iya. Maka yang normal akan dianggap tidak normal. Iya. Iya. Secara tidak langsung mereka sedang menggeser yang normal. Iya. Iya. Ini mengerikan sekali ini pergerakan ini. Jadi kita yang normal tergeser Pak. Iya. Dan Iya, betul. Yang berkaitan dengan sekolah itu tadi Itu ya, Pak. dampak sosialnya. Dampak Pak. sosialnya Iya. juga. Dampak sosialnya. Iya. Tapi ini kesehatan juga sih. Jadi kan sekarang ada yang namanya baby by design, Iya. Betul, ya kan? Itu betul. kan hasil-hasil mereka Iya, dan mereka. itu bisa saja anak-anak hasil mereka itu yang nanti dibangun sekolah sendiri. Iya, bisa jadi. Iya, Kan mereka sudah mulai order dari dalam kandungan. iya, Mereka sudah punya pola asuh sendiri. Iya. iya, Mereka bahkan punya kurikulum sudah dimasukkan loh Pak Sony. Iya. Artinya mereka sudah punya konsep pendidikan sendiri. betul. Bagaimana membentuk anak-anak yang lahir sesuai dengan pola pikir mereka, Miss. Sesuai dengan gaya hidup mereka, dengan nilai mereka, Pak Sony. Iya. Ini sudah kayak Jadi kalau misalnya gitu. kita bicara tentang dampak kesehatan tadi, Pak. Iya. Itu Miss Evi singgung tentang apa baby apa tadi? Baby by design, Iya, Baby by design. Iya. Sekarang kan sudah ada apa? artificial womb Artificial ya. womb, Iya. ya. Iya. Sudah ada hasilnya Miss Iya, untuk betul. ayam sudah Betul. bisa di Siapa yang menetas penghasilan? di luar, Iya, di luar betul. cangkang. Di luar cangkang. Betul, betul. Sudah bisa. Dan mereka sedang memperjuangkan itu, Pak Sony. Iya. Mereka sedang melakukan inovasi teknologi Iya. untuk sampai bisa seperti itu. Iya. Bahkan mereka sendiri sedang memesan robot yang bisa mereka berhubungan dengan mereka hamil. Iya. Iya. Dan bisa-bisa saja bukan cuma robot, mereka mau bikin ya. Iya. Ya sesama mereka itu, Iya. sesama jenis bisa hamil. Tapi sebenarnya teknologi itu Dan sudah ada kan mereka. Walaupun itu bukan 100% benar. Iya. Iya. Kalau mau selidiki sejarahnya itu bukan karena sama jenis berhubungan itu hamil, enggak begitu. Iya. Cuma kan sering dibelokkan. Iya. Tapi dalam tanda petik mereka saat ini seperti maha mencipta gitu ya. Iya. Iya, Jadi kan berinovasi mereka terus. desain Karena ada- semuanya. Karena ada kebutuhan kan. Karena Iya. ada kebutuhan dan Jadi ada mereka- kemampuan, Pak Sony. Iya. Ada kebutuhan dan kemampuan. Kemampuan mereka apa? Uang mereka punya, Pak Sony. Iya, betul. Kekuatan jaringan mereka punya. Ahli-ahli dalam bidang masing-masing. Ilmuwan mereka Iya, punya. betul. Mereka punya orang yang memegang kebijakan. Iya. Termasuk tahun 1973 Asosiasi Psikiater Amerika bisa mengubah loh Iya. satu standar aturan. Kalau dulu penyimpangan mereka ini ya, Iya. sebelum diubah itu, Iya. mereka ini adalah disebut sebagai gangguan jiwa, Iya. Sakit jiwa. Iya. sakit Iya. jiwa. Tapi karena mereka sudah punya orang, diubah. Iya. Asosiasi Psikiater Amerika (APA) itu Iya. Iya. langsung mengubah 173 bahwa itu enggak, Iya. mereka itu bukan golongan sakit jiwa. Iya. Dan tahun 80 diakomodir oleh WHO juga. Iya. Dirubah lagi klausul-klausul di WHO, Iya. standar kesehatan dunia yang berhubungan dengan kejiwaan. Bahwa mereka itu bukan gangguan jiwa. Iya. Ikut-ikutan juga Indonesia. Serius, Indonesia kan sudah. Ini Jadi mereka bisa pengaruhi semua. Iya. Karena dalam bukunya Pak Andik ini disebut dengan political power. Iya. iya, Iya. betul. Itu sebenarnya namanya movement. Iya. Iya. Wah, Ini zaman kita. Pertemuan dua kutub. Ini Iya. kutub penderitaan dan kutub Sodom dan Gomora, kenyamanan. Iya. Yang nilai-nilai kenyamanannya itu menawarkan hedonisme, Iya. mengerikan. untuk bisa hidup benar saat ini. Oh sulit. Iya. Sulit. Iya. Tadi malam saya bilang sama mereka, anak-anak saya, kalian kan sudah dengar ulang-ulang dari Papa kan? Generasi seperti kalian sulit diselamatkan. Iya. Kenapa? Karena godaan begitu kuat, mengerikan. Jadi kita, kenapa sekolah Genio ini, Bapak Ibu melihat kayak berlebihan, Iya. Betul. kayak berlebihan. Bukan, karena kita sudah melihat generasi ini sudah direbut sama setan. Maka kita melakukan proses pendidikan yang lebih daripada biasa normal. Iya. Extraordinary. Tujuannya apa? Pendidikan kita harus bisa menyelamatkan anak-anak. Iya. Dengan cara apa? Kita menggerakkan setiap orang tua, menggerakkan setiap keluarga untuk apa? Melakukan ibadah pemuridan keluarga. Iya. Dengan ibadah, maka itu bisa menjawab semua persoalan. Iya. Satu, komunikasi Iya. bisa terjadi. Iya. betul. Ada interaksi. Jadi IPK itu menjawab semua Pak Sony. Betul. Betul. Ada interaksi. Terus hubungan dengan Tuhan itu
dibangun dengan IPK. Iya. Spiritualnya dibangun, intelektual juga itu tanya jawab, emosional juga terjawab, terpenuhi. Jadi jangan anggap IPK itu program biasa. Iya. Itu program yang menyelamatkan generasi, Bapak Ibu. Iya. Saya ngomongnya sudah dengan Greget. saya. Tapi kayak terharu gitu. Iya. Maksudnya sedih juga karena memang anak-anak kita saat ini memang sangat-sangat sulit. Jadi untuk diselamatkan ya Pak. Iya, Jadi berat. ini kesempatan emas untuk kita sebenarnya. Iya. Ya. Kenapa berat sekarang? Karena apa? Peningkatan kejahatan itu Iya, meningkat luar biasa. betul. Iya. Dan kita lihat data-data tadi kan meningkat semua kan? Iya. Dalam situasi normal saja datanya sudah seperti ini. Seperti Apalagi ini. yang sekarang yang sudah Apalagi sekarang ini, iya, Pak Sony. pandemi. Semua Iya, serba Itu susah. kayak melejit betul-betul. ya, Pak. Melejit, mengerikan. Kan? Nah, dan iblis tahu waktunya makin singkat. Iya, betul. Karena dia tahu dia makin singkat, dia akan melipat gandakan semua tenaga, daya upaya, Iya. dan semua resources yang dia punya. Iya. Dan jangan sampai kita orang tua menjadi alat Iya. Iya. iblis untuk menyelesaikan visi dan misinya. Iya. Harusnya kita menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikan visi dan misi Iya. Ini kerajaan bukan Allah. waktunya untuk santai-santai lagi. Nggak bisa, sebenarnya. nggak Iya, bisa. Betul. Harus kerja keras. Wah, Nggak bisa. wow. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Iya, nggak bisa. Betul, Pak. Ini Semua tantangan- sudah serba terdesak. Terdesak. Iya. Ini siaga satu. Harus semua Urgent dan important. Iya. Iya, betul. Oke, Pak. kalau bahasa Pak Eras harus ada sense of crisis. Oh iya. Sekarang terus- Sense of lagi ya. crisis. Sudah Kayak nggak Pak bisa Jokowi lagi. juga bilang ya ini Iya. krisis ini Iya. gitu. Iya. Harus punya feel itu. Ini Harus krisis. punya feel itu. Iya. Nah, dampak yang berikutnya yang kelima, dampak keamanan. Ya. Hal ini berarti 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual pada anak-anak. Sedangkan dari 490 kasus berzinaan, 1 diantaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak. Itu dampak sosial. Dampak sosialnya. Jadi, dan ini tidak aman buat generasi ini. Iya, betul. Contoh misalnya begini, kalau mereka itu menyasar semua usia, maka untuk usia-usia anak-anak sampai remaja generasi muda, itu mereka punya perhatian lebih. Iya, betul. Kenapa mereka menyasar anak-anak kita, remaja generasi muda? Pertama, sedang pencarian identitas. Iya. Iya. Yang kedua, betul. peluangnya besar. Iya. Orang tua lagi sibuk. Iya. Iya. Yang betul. ketiga, untuk memultiplikasi jadi pasukan mereka lebih banyak. banyak. Iya. Dan mereka ini kalau anak muda lebih militan. Iya. Iya, betul. Benar nggak Pak Son? Iya, lebih Radikal. radikal. Lebih radikal. Betul. Militan dan Maka radikal. mereka tahu segmen yang paling radikal adalah segmen Anak apa? muda. Seperti contoh kasus tadi, anak SMK tidak tahu Iya. mau demo apa tapi ikut demo. Iya. Dan mereka sasar sekarang itu anak-anak 12 tahun ke bawah juga. Iya. Mengerikan. Aduh, ini kita kalau kita enggak, aduh. Meskipun penelitian saat ini menyatakan bahwa persentase sebenarnya kaum homoseksual antara 1 sampai 2%, tapi ini lama. Tapi sebenarnya yang terbaru adalah 3,4%. Itu yang terbaru ya di Amerika. Namun mereka menyatakan bahwa populasi mereka 10%. Tahu nggak kenapa nih? Sengaja mereka supaya apa? Mereka mau tunjukin bahwa kami sudah besar. Sudah besar, iya. Kami kuat loh. Maka mereka bikin yang namanya pawai-pawai. Oh, Mereka iya. bikin acara-acara besar di jalan-jalan Pak Zoni. Iya. Apa Show namanya? gitu ya. Eh, Betul. Menunjukkan Iya. tunjukkan massa. Iya, Sydney betul. Madrigal. Iya. Terus berbagai macam acara selebrasi yang melibatkan banyak orang dari seluruh dunia. Iya. Sehingga orang-orang yang bergabung, wih, Iya. keren juga ya. Iya. Sudah Ini kuat sudah semakin mereka. kuat. Karena apa? Mereka percaya dengan hukum mayoritas dan minoritas. Iya. Oh. Karena Secara itu psikologi, mungkin bagian dari strategi Strategi. political Iya. power. Yes. Jadi ketika melihat bahwa masanya sudah besar, Iya. Orang ada ikut. orang-orang yang yang mengambil ragu langsung ikut keuntungan. Iya. cepat sekali. Ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari Ya. kekuatan mereka. Betul, betul banget. Karena begini, secara psikologi orang kalau melihat bahwa kekuatan udah besar, dia mudah bergabung. Iya. Tapi Iya. kalau masih sedikit nyumpet dulu. Iya. Malu-malu Iya, kan? Lihat dulu, lihat betul. dulu. Tapi kalau sudah, wih keren, wah ternyata apalagi lihat yang bergabung adalah orang-orang kaya, Iya. terkenal, wah Iya. pejabat-pejabat publik, artis. Iya. Ini anak yang cari-cari, yang sedang mencari idola ini, waduh langsung cepat sekali. Iya. Betul. Nah. Apalagi yang bilang apa mantan pendeta. Mantan- Pendeta saja begitu. Iya, betul. Kami tidak Logika salah. lagi tuh, Pak. Iya, begitu betul. Oke, Seperti masih ada itu. Pak? Ya, cukup untuk Oke. dampak. 5 dampak itu ya. Iya, berarti tadi kita sudah bahas ya Pak ya. Iya. Sisi kesehatan, Kesehatan. ya. Kemudian sosial, Psikologi, ya. pendidikan, dan keamanan. Iya. Dan dampak kesehatan sebelum saya lupa ada juga yang sempat disampaikan bahwa mereka membuat suatu pembuahan tapi di luar rahim. Betul sekali. Itu Artificial banyak, vomit. iya, Oh, banyak, iya. Betul. banyak. Jadi Betul. menurut pendapat para ahli, kalau misalnya hanya sel telur dan sel Iya. sperma itu namanya sel hidup tapi bukan kehidupan. Mhm. Tetapi Oh, kalau- jadi itu bukan kehidupan, tapi iya, sel hidup. iya. Mhm. Jadi kalau misalnya terbuang tidak jadi masalah. Mhm.
Tapi kalau sudah terjadi proses pembuahan, Miss, itu sudah jadi kehidupan. Nggak bisa dibayangkan, Miss, kalau misalnya satu pasangan membuat suatu membuat 10 sampel misalnya. Tapi ngambil cuma 1. Yang 9 sudah jadi kehidupan. Kemudian dibuang begitu kan, itu kan sudah masuk dalam konteks pembunuhan kalau menurut saya. Iya. Setuju sekali, setuju. Itu pembunuhan. Iya. Setuju. Karena sudah jadi kehidupan, Miss. Sudah pertemuan sel telur dan sel sperma itu sudah kehidupan. Tapi kalau karena tidak dipakai terus dibuang, itu pembunuhan. Walaupun tidak dengan pisau ya kan. Iya. Betul. Mungkin anak-anak kita ini orang tua harus ajarin juga. Orang mereka harus mengerti, harus menghargai kehidupan yang Tuhan kasih. Iya, betul. Salah satunya begini, Bapak Ibu. Ternyata untuk menjadi seorang Jody Kilapong, menjadi seorang Sony Malana, menjadi seorang Evi Mariana ini, menjadi seorang Bapak Ibu di rumah, itu perjuangan, Bapak Ibu. 400 juta sel sperma berjuang untuk masuk kepada satu sel telur. Ternyata untuk sampai kepada satu tuba itu kan, apa namanya, tuba fallopi itu kan ternyata itu 4 juta sel ini tidak semua bisa masuk. Cuman 100. Tapi untuk sampai kepada sel telur yang menang, yang menjadi kehidupan, yang menjadi Jody Kilapong, Sony Malana dengan Evi Mariana, satu orang, cuma satu sel sperma unggul yang paling kuat. Sperma unggul yang paling kuat. Artinya kelahiran kita itu unggul, Bapak Ibu. Kelahiran kita itu kelahiran yang luar biasa. Jadi Alkitab tidak salah, Pak ya. Alkitab tidak salah. Kejadian itu dahsyat dan ajaib. Segambar dan serupa dengan Allah. Kok kita mau menyimpang, mengubah identitas? Gimana sih? Dan orang-orang yang mengubah identitas, orang-orang tidak menghargai kehidupan. Dan dia adalah pengkhianat bagi kehidupan itu. Kemudian pemberontak dia terhadap Tuhan. Tidak menerima tatanan Tuhan. Iya. Makanya yang dia cari kegelapan. Kenapa? Dia tidak dipandukan kepada kebenaran. Aduh. Oke, Pak Sony, kayaknya kita sudah hampir 90 menit. Habis ya? Aduh. 4 menit lagi. Begini aja ya Pak ya. Kemarin sudah di pengumuman kan? Untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu nanti yang di live chat nanti kita bahas minggu depan ya. Jadi nanti kita akan bahas minggu depan. Jadi tetap kirim aja, Iya, nanti kita bahas minggu nanti depan. kita akan bahas di WA juga silakan. Iya, di WA boleh. WA deh ya. Iya. Oke, Pak Joni, kayaknya ini ini sepertinya masih banyak yang harus dibahas ya. Belum lagi kita bahas yang ada bank sperma, kemudian bank umum, bagaimana korban-korban itu. Betul. Nanti akan jadi seperti apa. Belum lagi faktor berhubungan selain gen, ada faktor tentang otak. Iya, betul. Karena banyak sekarang mereka ini mulai rekayasa kan. Iya. Mereka mulai pakai riset-riset yang nggak benar untuk mendukung bahwa kami kan emang terlahir begini. Iya. Seperti yang tadi kan itu memang riset bagus untuk yang memang tidak bisa terjadi pembuahan dalam. Iya. Faktanya kan begitu. Iya, faktanya begitu. Tetapi kan kalau misalnya ratusan sel telur, ratusan sel sperma digabung jadi satu, itu kemudian cuma satu yang diambil. Ingat baik-baik, semua riset atau apapun yang kita lakukan, profesi apapun kita, ada yang lebih tinggi dari semua itu, faktor etika. Iya, betul. Ini secara riset tidak menyalahi, Pak Sob. Iya. Tapi faktor etika sangat menyalahi. Iya. Maka kita harus mengerti etika Kristen itu seperti apa berbicara. Makanya tadi kalau misalnya kita harus tahu level kapan suatu sel dikatakan kehidupan. Betul. Kayaknya itu kita masuk nanti. Minggu depan. Kayaknya itu agak berat. Karena kita kan cenderung menganggap bahwa kalau sudah lahir baru itu kehidupan. Iya, betul. Sehingga ada orang mengatakan bahwa kalau masih 2-3 bulan boleh digugurkan. Nah, itu kan kita harus mengerti sampai itu kan ada paradigma umum Pak ya, ada pandangan umum bahwa kalau masih 2-3 bulan belum maka ada aborsi kan. Iya, boleh aborsi ya. Tapi Betul. secara etika kan tidak seperti itu. Semua yang sudah menjadi kehidupan tidak boleh dibunuh. Iya. Oke, ya nanti kita bahas ya. Dan kita harus tahu kehidupan itu mulai dari mana. Dan siapa yang memberikan kehidupan? Iya. Ketika Anda membunuh kehidupan itu, Anda sedang melawan Allah. Iya. Oke deh. Baik, Pak, kayaknya cukup dulu. Yang berat-berat nanti dulu. Kayaknya semakin berat. Aduh. Oke, Pak Joni, mungkin kita akhiri saja dulu. Akhiri sudah ya. Silakan Pak Joni menyampaikan closing statement. Jadi Bapak Ibu, pertama hargailah kehidupan itu karena kehidupan itu berasal dari Tuhan. Dan ingat, Tuhan berkata Allah itu hidup, Allah itu kasih, karena dalam kasih ada kehidupan. Ya, dan ketika kita mengasihi pasti kita sedang membagi kehidupan. Bagaimana caranya untuk melayani orang-orang yang menghadapi seperti ini? Misalnya ada tanda-tanda mungkin anak kita atau mungkin teman kita atau saudara keponakan kita yang sedang mengalami gejala-gejala seperti ini, melakukan perilaku seksual yang menyimpang, maka selamatkanlah dengan kasih. Amin. Karena kasih yang bisa menyelamatkan. Kasih adalah obat penyembuh. Dan bagi orang tua, Bapak Ibu, jangan biarkan Anda kehilangan
anakmu setiap hari. Karena setiap hari iblis merebut anakmu. Setiap hari banyak orang tua kehilangan anak di depan matanya. Banyak anak terlihat di dalam rumahnya. Tetapi pekerjaan orang tua harus tahu satu, yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan anak-anak kita. Jangan hanya mengumpulkan harta di bumi. Jangan hanya mencari nafkah, tapi selamatkanlah anak-anak kita. Bawa mereka bersama-sama kita tiba di surga kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima Joni. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri acara kita hari ini, talkshow kita, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan ya dengan 17. Iya, dengan materi yang lebih berat dari ini Ya. ya. Jadi berapa Berat, kilo itu ya. ya saya nggak tahu. Nggak bisa dipikul. Tapi ini bermanfaat. Ya, Saya betul. pastikan akan bermanfaat karena Bapak Ibu bisa menjelaskan secara Ya. ilmiah kepada anak-anak. Anak-anak, Iya. karena mengerti Supaya- ya. Iya, tidak Iya, secara ketika ada pertanyaan, Iya. karena Betul. kan kadang kan anak bertanya, ya sudah nanti besar aja baru tahu. Iya. Seperti itu. Kemudian lupa juga apa pendidikan usia dini ya, kita belum Ya, sempat bahas. minggu Nanti depan, minggu depan ya. sekalian. Jadi itu membantu Bapak Ibu bagaimana mengajarkan sex education ya Sesuai kepada level anak. usia ya. Iya, betul. Iya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, kita nyanyi dulu Pak Sony ya. Anak adalah Anak anugerah dari adalah, Tuhan. nanti Pak Joni yang akan memimpin kita dalam doa. Ya. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah kekuatan bangsa. Anak adalah masa depan kita. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Bidiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah. Ya Tuhan, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia. Mari kita bangkit bersama. Mari kita bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil dan sejahtera untuk kemuliaan, untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan sama-sama. Untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami sebagai orang tua dan guru-guru yang bertanggung jawab selama kami hidup dan selama kami memelihara anak-anak kami. Biar kami tidak melupakan tanggung jawab yang utama kami, mendidik untuk menyelamatkan anak-anak kami. Bapa, mampukan kami untuk bertanggung jawab atas berkat terhebat yang Tuhan percayakan kepada kami, yaitu anak-anak kami. Roh Kudus, tolong kami. Ampuni kalau ada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tolong Bapa. Dan kalau ada anak-anak yang menjadi korban penyimpangan seksual, selamatkan mereka kembali Bapa. Pulihkan. Pakailah orang tua, guru, dan semua orang yang peduli dengan generasi untuk menyelamatkan mereka yang mulai terhilang Bapa. Terima kasih Bapa. Pakailah generasi unggul untuk menyelamatkan generasi bagi Tuhan. Pakai sekolah-sekolah generasi unggul dan sekolah binaan generasi unggul Nusantara
untuk menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan untuk menyelamatkan generasi bagi Kristus Yesus. Berkati para pimpinan sekolah Tuhan. Berkati para mentor, para orang tua dan menti. Semua sekolah-sekolah generasi unggul dan sekolah binaan generasi unggul di seluruh Nusantara. Berikan kesabaran untuk mendidik Tuhan. Berikan hikmat Bapa. Dan satukan hati kami bersama Kristus untuk mengerjakan pekerjaan misi penyelamatan generasi di akhir zaman. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan, penyertaan, pemeliharaan, dan juga pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Joni. Sama-sama Pak Sony. Pak Sony. Shalom semua Pak David dan Pak Sampai Bila. ketemu lagi ya. Terima kasih Pak Bapak David dan Ibu. Pak Bila, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Iya, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.